Nah, mungkin menurut kakak sekalian, yang tadi kita udah tonton, eh, kasusnya tuh apa aja sih yang ada di dalam situ tuh? Dari siapa dulu nih yang mau jawab? Siapa dulu? Yang mau jawab aja dulu. Yang angkat tangan. Ayo, Dari Kak. aku dulu kah? Dari aku dulu ya. Iya, bisa. Boleh, Bisa. boleh. Erin. Kalau menurut ya menurut yang aku lihat tadi ya, itu kan banyak tuh kasusnya, ada perdagangan orang, ya kan, ada pembunuhan, penggelapan pajak, sama apa tadi satunya tuh Money laundering. apa? Oh iya, money laundry, ya kan. Kalau yang pertama tuh pembunuhan, udah jelas kan. Tadi itu si Sohyunnya itu ada bunuh orang yang ini kan, yang mau perkosa dia kan. Nah itu tuh kayak dia tuh sengaja membunuhnya tuh gimana sih buat melindungi dirinya sendiri kan. Nah jadi itu tuh kayak pembelaan terpaksa yang dilakukan dia supaya dia tuh nggak diapa-apain sama cowok itu, jadi dia terpaksa membunuh. Nah itu tuh kalau di dalam KUHP itu tuh masuk dalam pasal 49 tentang pembelaan. Kan di KUHP itu ada dua macam pembelaan nih, ada pembelaan terpaksa sama pembelaan darurat yang berlebihan. Nah, untuk kasus Sohyun tadi, kalau menurut aku sih itu tuh termasuk yang ke pembelaan darurat yang berlebihan, karena waktu tuh mungkin dia shock ya, jadi dia tuh nusuk orangnya tuh lebih dari satu tusukan kan, sampai orangnya itu meninggal. Nah, jadi menurutku itu masuk ke dalam pasal 49 ayat 2 sih. Dan itu tuh kalau di pasal itu disebutkan kalau tidak dipidana karena itu kan termasuk ke dalam pembelaan. Terus selanjutnya tuh ini ada juga kasus yang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh polisi tadi. Dia tuh pasti udah berencana kan kalau dia tuh mau bunuh partnernya itu. Jadi itu termasuk ke pasal 340 KUHP sih, yang pembunuhan berencana. Sama ada juga yang pembunuhan 338 yang dia bunuh si siapa tadi itu namanya Sohyun, polisinya tadi tuh. Sama yang Tony bunuh Prof Hans itu kalau yang bunuh Prof Hans tuh bisa direncana, bisa juga enggak. Nah, itu masih bingung juga kalau aku. Terus apa lagi ya? Kasus ini ya penggelapan pajak yang dilakukan Hartono itu tuh masuknya tuh ke ini sih, diatur di pasal 39 undang-undang ini, tata undang-undang ini apa namanya, ketentuan umum pajak kalau nggak salah, lupa undang-undangnya tuh tahun UU nomor 28 tahun 2007. Dan banyak juga perubahannya kan, yang terakhir itu diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Situ diatur tentang penggelapan pajak juga. Terus selanjutnya untuk money laundry yang dilakukan oleh Hartono itu masuk ke dalam ini Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Al, mungkin lanjut. Lanjut aja, Kak. Ini suara aku nggak? Jelas kan suara Kedengaran, Kak? Jelas, Kak? Jelas. Oh iya. Jelas. Kalau dengar aku sih kurang lebih kayak Eren tadi ya. Tapi masalahnya itu bingung nih. Kira-kira mereka tuh bener memenuhi rumusan delik nggak sih? Karena kan dari ceritanya kita tahu kan itu kayak dipotong-potong, nggak lengkap juga kan. Iya. Di awal tuh kayak mereka tuh nyelundupin orang ilegal kan, berarti diculik ke Indo. Terus juga disekap, itu masuk apa perdagangan orang ya, pasal berapa itu? Pasal 2 apa 3? 2 kan. Dan kalau nggak salah sih di pasal 2 Undang-Undang Penyelundupan Orang itu dia kalau dilakukan sama organisasi atau sebuah sindikat yang terorganisir, itu masing-masing orang itu bisa dipidananya tambah sepertiga dari yang pasal 2 itu. Begitu. Terus yang banyak sih itu ya pembunuhan. Ada yang berencana, cuman itu tadi karena filmnya kan namanya juga film ya, bukan yang kayak dokumenter, jadi sebenarnya nggak terungkap secara lengkap juga. Cuman nampaknya dari yang kakak lihat mereka berencana. Dari yang bunuh Hans kayaknya juga masuknya Hartono ke penjara takutnya juga masuk skenario ya, soalnya di akhir ternyata yang gondrong itu dia naruh pisau lah itu di samping tempat tidur gitu. Itu kayaknya sengaja gitu supaya mungkin udah direncanain sama yang suruhan-suruhannya gitu ya, Kak. Jadi makanya banyak
plot twist gitu. Namanya film ya kan, Benar. Iya. nggak bisa disimpulin oh ini nih bener-bener kayak masuk ke sini gitu. Kalau kayaknya sih kalau untuk sindikat kayak gini ya, biasanya kalau di dana itu secara gabungan kayaknya sindikatnya. Jadi orang yang terkait dan yang Tony tadi, yang gondrong itu katanya yang gondrong, yang di akhir yang nembak-nembak itu kayaknya dipidananya sama itu tadi yang pembunuh tadi pasal 2. Tapi yang junto pasal 16-nya yang orang tergadisir. Itu sih. Kalau yang siapa korban itu? Sohyun ya? Sohyun. Oh, namanya ya. Ya, Sohyun. Ya itu walaupun itu kan udah meninggal juga kan, gak bisa didana. Ya, Kayaknya- udah meninggal. Apa sih? Udah meninggal juga. Kalau dari kakak itu aja sih kayaknya. Lebih menitik beratkan ke Ada yang tambahan penyelundupan orang tadi itu masuknya. Ada tambahan dari Kak Baby mungkin? ya atau kalau Lida mau nambahin? Kalau dari aku sih hampir sama aja lah sama yang kayak jelasin sama Ayo. KM sama kawannya. Tapi memang kemungkinan yang ada yang kayak skenario itu pasti ada juga. Cuman kalau misalnya kita bahas soal pasal-pasal dan undang yang bakal terkaitkan sama apa yang bakal dijatuhkan. Kalau aku ngeliatnya karena Hartono itu kayaknya kaki tangan juga. Yang pengen dijatuhkan juga. Dan ini kan nggak ada ngebunuh kan sama sekali. Kalau menurutku ini cuma kena yang masalah pencucian uang sama penggelapan pajak. Terus kalau yang Tony itu karena dia kaki tangannya Hartono langsung dan dia yang mengotori tangannya, istilahnya itu kayak yang langsung membunuh di tempat kayak tanpa ada perasaan, dia bisa jadi yang tersangka utama yang paling tindak pidana yang paling berat sih kalau menurutku. Terus bagi yang cewek asing pedagangan Korea yang wanita asing itu tuh siapa namanya sih Sohye ya? Sohye itu Sohyun apa salah sih? tahu juga Itulah. ya boleh lah. Kalau menurutku dia itu nama dia pengen ngebela diri sendiri ya. Aku lupa deh itu tuh. Mohon maaf nih. Soalnya juga gak terlalu paham. Yang yang kayak kata Erin di pembelaan tuh. Aku lupa itu ada juga yang kayak dasar-dasarnya ada di DP6 aku lupa itu Peringan. Hah? Peringan kan? Masuk peringan pidana juga yang cewek tadi tuh. Terus apalagi tadi bilang itu. Polisi yang kalau itu saya tahu kalau polisi itu dia itu tunduk sama peradilan umum kalau misalnya pengen diadili. Tapi di kepolisian juga ada kode etiknya. Kode etik kepolisian, kedisiplinan kepolisian itu ada juga biasanya. Biasanya itu ada lagi. Kode etik kita itu benar guys, aku lupa kode etik undang-undang kode etiknya apa? Kepolisian. Tapi kalau misalnya diadili sama aja kayak masyarakat umum pada umumnya, karena kan Sama-sama dengan tindak pidana ya Kak? Ya, beda sama peradilan militer kan. Kalau peradilan militer kan itu buat tentara tuh. Nah, kalau tentara harus ke peradilan militer, dia nggak tunduk sama peradilan umum, kan? Dia ada peraturan sendiri kalau misalnya di peradilan militer kan, kayak gimananya. Nah, kalau misalnya kepolisian itu peradilan umum dia lebih situ. Kalau misalnya diadili just for information, siapa tahu kan ya yang tahu tuh para penonton kita nih yang nantinya aku nggak tahu namanya siapa.
Information. Dari Kak Maulida mungkin ada tambahan? Kalau dari aku sih sepakat aja sih sama Kak Erin, sama Kak Aulia, terus sama Kak Baby. Tadi ada pembunuhan kan, dan itu berencana. Kemudian ada perdagangan orang, terus ada kepemilikan senjata api ilegal. Menurut aku itu kepemilikan senjata api ilegal karena dari perbuatan Tony kalau nggak salah tadi yang menembak itu kan senjata api itu kalau misalnya dimiliki itu harus ada izinnya kan. Jadi masyarakat umum sendiri nggak sembarangan bisa menguasai atau megang senjata api itu. Terus kalau misalnya dalam persidangan pasti kalau untuk Hartono sendiri karena kalau misalnya dalam pembuktian itu Pak Hartono itu tidak cukup bukti kalau misalnya tidak terkait dengan pembunuhan itu, kalau menurut aku pribadi Pak Hartono itu lebih ke penggelapan pajak tadi karena tadi kan ada bukti-bukti yang memang sudah ada lah di depan. Jadi kalau misalnya buktinya itu sudah cukup, jadi itu bisa diadili. Tapi kalau untuk kita membicarakan masalah pembunuhan tadi, kecuali saksi-saksi yang memang terkait dengan pembunuhan itu mengarahkan ke Hartono, apakah itu memang Hartono itu masuk? Kalau misalnya masuk nanti jatuhnya kalau menurut aku itu penyertaan. Menurut aku seperti itu sih. Terima kasih Kak Aulia, Kak Erin, Aulia, Kak Baby. Mungkin kan dari yang kasus-kasus tadi kan yang lebih condongnya yang dari pendapat kakak tadi kan tentang pembunuhan, terus pajak, perdagangan sama jual senjata ilegal kan. Nah itu kan termasuk ke dalam hukum pidana kan ya Kak, dan proses persidangannya pun akan ke pidana kan. Nah kalau misalkan untuk proses persidangannya itu sendiri Kak, gimana sih tata cara proses persidangan di pidana itu gitu? Ya ini Dari siapa nih? Erin. Aku atau Aulia? Ayo Mungkin. Mudkor. Kak Erin, semangat. Silakan Kak Erin. Jadi kalau untuk persidangannya sendiri itu ya kayak sama aja kayak persidangan pada umumnya. Setelah diproses di penyidikan, nanti berkasnya kan ke kejaksaan, setelah itu ke pengadilan kan. Ya jadi mulai dari dakwaan, lalu dan seterusnya sampai putusan, jawaban, pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sama aja sih pada sidang kayak umumnya gitu. Kalau untuk kasus tersebut gitu. Kalian mungkin ada Mungkin ada yang mau ditambahin. Ada yang mau ditambahkan? Silakan Aulia. Tes. silakan. Ya, masuk. Silakan Kak Aulia. Sebenarnya kalau yang nambahin sih enggak juga ya. Kamu agak bingung aja. Karena kan tadi sempat nangkap ya di film kalau sindikat perdagangan kan ini mereka internasional ya. Nah, itu tuh kira-kira itu mengadilnya tuh. Berarti tapi kayaknya kalau untuk yang kayak Hartono sama Tony kayaknya di Indonesia kali ya. Mungkin masalah kayak penyidikannya atau gimana itu ya kurang paham juga sih, karena perdagangan manusia ini kan luas, susah juga kan. Dia namanya kalau sampai mencapai ranah internasional, berarti juga kemungkinan besar ada bekerja sama dengan negara-negara lain yang terlibat, yang ada sindikatnya itu. Kemudian ya kalau proses persidangannya sih mungkin lebih ke kayak asas teritorialitas kan, prinsip di KUHP kita. Jadi hukum pidana di Indonesia itu berlaku bagi warga negara Indonesia. Kalau misalnya kayak Tony itu pasti kayaknya kena yang sistem KUHP ya, dari dakwaan terusnya pembuktian sampai ke putusan sih, kayak gitu juga sama kurang lebih. Udah itu aja sih. Terima kasih Kak Aulia. Terima kasih Kak. Kak Baby, Kak Maulida, ada yang mau nambahin mungkin? Siapa nih Kak Baby dulu atau aku? Maulida dulu, Maulida.
Kalau menurut aku itu karena kejadiannya itu di Indonesia, karena tempus locus delicti-nya di Indonesia kan otomatis hukum yang berlaku bagi para pelakunya itu otomatis hukum di Indonesia itu menurut aku sih, dan peradilan mana yang berwenang itu di daerah mana tempat kejadiannya itu terjadi. Menurut aku seperti itu sih. Kalau nanti dibawa ke persidangan. Kalau menurutku lah, karena tadi ada pencucian uang, kalau karena salah pencucian uang tuh masuknya pidana khusus deh. Tapi kan Kalau belum sekarang tentu tuh kan undang-undang itu sendiri itu khusus kalau nggak salah juga. setelah aku lihat ternyata Udah kayak cukup? pencucian Tahu uang, gimana? kalau pencucian uang Lanjut. itu bentar. Kita membuka mati guys. Karena Kak udah Baby lama berarti kan. brainstorming Oh, banget. dari yang aku searching, ke buka lagi tuh searching tuh, kalau pidana pencucian uang itu masuk pidana khusus. Dari yang aku baca nih, ternyata masuk ke bagian pidana khusus. Nah, untuk pidana khusus itu mungkin bagian menurut ada penjelasannya bagaimana tata caranya, apakah sama peradilan Biasa biasa kalau misalnya di berkasnya biasanya itu ada tulisan khususnya, dia nggak kau lihat kalau di pidana khusus tuh di berkasnya tuh ada tulisan pasti pidana biasa sama khusus deh kalau nggak salah. Betul, iya. nomor Ya kan, register. kalau di berkasnya. Nah, tapi kalau misalnya sistem peradilannya apakah sama dengan umum atau enggak, coba Kak Erin, apakah sama atau Kan Kak tidak? Erin bisa jelasin nih Bisa apakah pidana khusus sama pidana biasa itu gimana perbedaannya gitu. Sebenarnya kalau proses persidangannya ini setahu aku ya, itu tuh sama aja kayak misalnya kayak dakwaan sampai putusan itu tuh proses sama aja. Mungkin yang beda tuh mungkin kalau kayak misalnya kan korupsi nih, tindak pidana korupsi. Itu biasanya kalau misalkan itu tuh kalau misalkan terdakwanya nggak datang, itu tuh bisa dilanjutkan atau enggak. Nah itu tuh kalau di tindak pidana korupsi kalau nggak salah itu bisa ya kan, walaupun misalkan terdakwanya nggak datang. Nah tapi kalau tindak pidana umum itu tuh nggak bisa. Jadi paling perbedaannya tergantung aturan yang mengatur lagi sih masing-masing tindak pidana gitu. Tapi kalau untuk prosesnya tetap sama aja kayak dakwaan, jawaban, replik, duplik, tuntutan itu tuh sama aja. Gitu sih. Ada Berarti lagi? kalau ada lagi Kak Baby atau mau menambahkan lagi? Cukup. Boleh namain nggak? Boleh Kak. Silakan. Kan. Mau nambahin nggak? Boleh Kak. Iya, benar Kak Erin. Kalau tindak pidana khusus itu pada cara menjalankan peradilan dengan yang umum, tapi ada sedikit penyimpangan di aturan formil atau materialnya begitu. Jadi yang beda tuh kayak misalnya kayak aturan yang in absentia tadi itu beda, terus mungkin kayak sanksi tindak pidananya bisa dibedain juga sama yang umum. Biasanya sih kayak gitu kalau pidana khusus. Ada sih. Ada yang mau nambahin lagi? Ada lagi? Cukup. Apakah cukup? Cukup mungkin. Cukup mungkin ya. Ya. Mungkin untuk Kayaknya. pertanyaan terakhir ini mungkin kesan dan pesan kakak nih buat yang nonton, dan apa aja yang bisa kita ambil dari nonton short movie kali ini gitu. Kesan-pesan dari kakak. Mungkin bisa dijawab. Ya Aulia, silakan. Mungkin untuk film-film kayak gini sih bagus sih ya, buat ngasah kemampuan ini juga, legal problem solving juga, terutama untuk anak hukum.
bagus sih untuk karya-karya anak bangsa yang kayak gini ya, mendidik daripada yang nggak jelas kan nantinya, mending yang kayak gini. Suka dukanya ya sebenarnya aku kurang puas sih gitu, ada rasa kurang puas karena bisa-bisanya kok mati gitu kan pacarnya cowok, kayaknya dia kasihan gitu kan, sedih, orang pengen itu good ending gitu kan, happy ending, malah meninggal. Rame sih filmnya, aku suka dukanya emang film itu menyenangkan, dan dia nggak cuma orang Indonesia aja tapi juga ada yang dari Korea kan, itu salah satu short movie yang mendidik. Kalau dari aku sekian. Dari Kak Erin mungkin. Ya, kalau dari aku sendiri sih sama kayak Ali tadi ya, filmnya tuh bagus buat ngasah problem solving, sama buat ini kan analisis kasus, buat misalkan yang baru-baru masuk kuliah nih itu bisa nonton film itu, jadi bisa cari nih pasal-pasal apa aja yang bisa diterapkan sambil belajar-belajar tentang KUHP juga gitu sih kalau aku. Cuma jujur sih endingnya bikin bingung. Plot twist-nya banyak banget soalnya. Itu sih kalau aku. Setuju. Lagi nih, Baby. Siapa lagi? Aku nih. Enggak. Oke. Kalau menurut aku dari segi filmnya, ya kayak kata Kak Erin sama Kak Aulia, ini bagus filmnya. Short movie-nya bagus untuk mengasah problem solving. Terus gimana dalam short movie itu banyak banget plot twist yang tidak terduga, yang bisa mengasah dan kita tuh bisa menduga-duga, wah ini kenapa pasal ini nih, wah pasal ini, bahkan undang-undang yang mungkin kita nggak tahu bisa jadi tahu, jadi kita baca-baca, kita jadi informasi untuk diri kita pun banyak ya kan. Dan ini juga satu film ini nih bagus juga untuk siapa tahu ada yang pengen masuk jurusan hukum, dilihatlah short movie ini, terus dia baca-baca, cari tahu pasalnya, walaupun mungkin nggak terlalu paham ya, tapi setidaknya dia ada gambaran tuh kalau misalnya pengen masuk jurusan hukum, oh kayak gini, oh undang-undangnya begini, bagus banget. Just filmnya bagus, apalagi karya anak bangsa yang berhubungan sama internasional nih, Korea cuy. Jarang-jarang ada tuh. Biasanya kan kayak sinetron, drama. Nah ini short movie-nya yang benar-benar ngasih pelajaran untuk kita dan ngasih informasi juga untuk kita ya kan. Itu bagus, walaupun gantung sebel siapa-siapanya nggak tahu lagi yang di akhir-akhirnya lagi. Itu sih dari aku. Lanjut nih, Maulida. Jadi kalau dari aku kesannya rame karena walaupun sebelumnya sudah pernah nonton, tapi karena ya tadi setuju dengan kakak yang lain karena ini filmnya cukup perlu penebakan yang tepat lah, karena banyak scan yang dimana itu kan membuat kita berpikir kira-kira ini kasusnya apa, dan itu menimbulkan banyak perspektif kan, kayak tadi perspektifnya kira-kira ini kena pasal ini, kira-kira yang tindakan ini kena pasalnya ini. Jadi membuat orang yang menontonnya itu lebih bertanya-tanya, kira-kira oh kenapanya kena bisa kayak gini, oh kenapa orang itu melakukan itu. Jadi kita tidak hanya belajar tentang hukum, tapi kita itu diasah untuk berpikir dan dibuat jangan sampai kita tuh melihat dari satu sudut pandang aja, karena ada sudut pandang lain sih yang bisa kita lihat lagi. Karena tadi kan cukup membingungkan, siapa sih pembunuh yang memang otak dari pelakunya itu siapa. Dan menurut aku cara seperti ini cara yang paling mudah untuk kita mengenalkan hukum, menurut aku sih. Dan itu bisa jadi kayak secara tidak langsung kita tuh menggambarkan kondisi masyarakat yang sekarang tuh terjadi seperti ini. Jadi baik saja ada sesuatu yang perlu kita perbaiki lagi dalam sistem hukum kita. Menurut aku seperti itu sih. Oke.
Mungkin kalau misalkan aku nyimpulin dikit ya dari pendapat kakak-kakaknya tadi tuh, nonton short movie kayak gini tuh sebenarnya untuk nambah ilmu, terus buat ngasah kita sebagai di luar dari mahasiswa hukum deh gitu loh. Kita bisa belajar banyak hal dari short movie yang kayak gini gitu loh. Terus apalagi ini karya anak bangsa, terus mungkin di luar dari kita juga mengasah kita sebagai mahasiswa hukum ya tentang pasal-pasal, tentang kasus sampai segala macam, kita juga bisa belajar tentang universal gitu, tentang keadaan masyarakat kita sekarang, keadaan yang apa sih yang membuat kita harus aware sama kasus-kasus yang kayak gini gitu, dari short movie, dari film, dari hal-hal yang kecil bikin kita jadi tahu. Dan makasih juga buat kakak-kakak yang udah ngasih pendapat, saran apa segala macam tentang dan berbagi ilmu nih buat kita yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Dan mungkin untuk kedepannya bisa lagi kita mengadakan nonton film apa segala macam gitu loh. Mungkin dari aku cukup. Dari Ocha mungkin ada tambahan? Ini udah keren banget nih kakak dari Mood Court dan kakak dari Kasrat. Kita mau bilang makasih sekali lagi karena udah menyempatkan waktunya untuk reaction bareng anak Humas. Untuk kedepannya semoga hal-hal yang mau dikerjain cepat selesai dan sukses terus. Dari aku cukup, mungkin semoga ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, Pramotusia. Ocha mungkin mau Makasih semua. Udah tuh promo kali ini aku mau promo dulu nih. Karena kita lagi di bulan-bulan Natalis KPS FHWLM, jadi kita lagi ngadain pack promo. Itu untuk paketnya ada 5 paket. Untuk kontak personnya mungkin bisa hubungi ke @disnatalis_FHWLM, itu ada di Instagram kita. Terus sosmed KPS itu ada Instagram yaitu @KPSFHWLM, terus YouTube-nya KPSFHWLM, terus Twitternya @KPSFHWLM1, podcastnya di Spotify itu KPS.podcast. Jangan lupa guys. Makasih. Dadah. Jangan jerah ya guys. Jangan lupa.